Halo Ibu dan Bapak Guru, semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan ya. Bagaimana dengan materi penyuluhan yang telah diberikan? Apakah Bapak dan Ibu masih ingat? Atau Bapak dan Ibu sempat tidak hadir? Jangan khawatir, yuk simak video ini sampai akhir. Bapak dan Ibu Guru sering gak sih merasa kesulitan dalam menangani para murid? Kenapa ya murid yang ini susah sekali untuk diminta duduk rapi? Kenapa ya murid yang itu tidak secepat teman-temannya ketika belajar? Apa yang harus kita lakukan kalau murid kita tidak memperhatikan ketika gurunya sedang menjelaskan? Terkadang ada beberapa murid yang memerlukan kebutuhan khusus dan istimewa untuk dirinya sendiri. Yuk belajar mengenai penenangan murid berkebutuhan khusus. Murid berkebutuhan khusus atau pelajar luar biasa adalah pelajar yang membutuhkan pendidikan spesial dan bantuan terkait untuk mewujudkan potensi mereka secara penuh. Kebutuhan khusus dijelaskan sangatlah beragam. Mulai dari disabilitas intelektual, kesulitan dalam belajar, gangguan emosional dan perilaku, disabilitas fisik, gangguan komunikasi, hingga keberbakatan. Pelajar luar biasa berbeda dari individu tipikal, sehingga diperlukan instruksi atau tugas yang berbeda pula dari murid biasanya. Untuk membantu para pelajar yang luar biasa mengembangkan potensinya, diperlukan pendidikan yang khusus yang sesuai dengan setiap kebutuhannya. Pendidikan khusus atau special education adalah rancangan pendidikan yang dibuat secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan tak biasa dari para pelajar luar yang tentunya memerlukan materi, teknik pengajaran, dan juga fasilitas yang khusus. Dalam pendidikan khusus biasanya terdapat program pembelajaran individual atau disebut dengan PPI yang dirancang secara spesial untuk setiap muridnya. Program pembelajaran individual adalah program tertulis yang dirancang untuk setiap murid dengan disabilitas, termasuk tingkat keberfungsian individu, tujuan jangka panjang, tingkat sejauh mana murid tidak akan berpartisipasi dalam pendidikan dan kurikulum biasa, layanan yang akan diberikan, rencana untuk memulai dan mengevaluasi kegiatan, dan juga layanan transisi apabila diperlukan, seperti transisi dari sekolah ke tempat pekerjaan. PPI ini sangat direkomendasikan oleh Bapak dan Ibu Guru apabila terdapat murid berkebutuhan khusus di kelas. Ada beberapa bentuk kebutuhan khusus yang sering dijumpai di sekolah. Pertama, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Seperti namanya, gangguan ini menyebabkan individu susah sekali mempertahankan perhatian dan menahan impuls untuk bergerak atau berperilaku. Apabila Bapak dan Ibu Guru memiliki murid yang terdiagnosis Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ada beberapa tips yang dapat digunakan ketika proses belajar sedang dilakukan, seperti menggunakan media belajar yang menarik dan berwarna terang, belajar di kelompok kecil, dan membuat jadwal berulang dan sederhana agar perhatian mereka tidak cepat pecah. Kedua, Autism Spectrum Disorder merupakan gangguan yang menyebabkan defisit dan persisten dalam komunikasi dan interaksi sosial, serta adanya tingkah laku, aktivitas, atau ketertarikan yang terbatas dan repetitif. Anak dengan Autism Spectrum Disorder dapat dicirikan dengan kesulitan menjaga kontak mata, tidak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, mempunyai minat yang spesifik, dan suka membuat gerak tubuh yang berulang. Apabila Bapak dan Ibu Guru memiliki siswa dengan Autism Spectrum Disorder, Bapak dan Ibu Guru bisa menggunakan reward atau hadiah dalam proses mengajar, belajar lewat gambar, dan menggunakan instruksi sederhana agar murid dengan Autism Spectrum Disorder mampu memahami apa yang Bapak dan Ibu Guru perintahkan. Ketiga, slow learner atau siswa yang lamban dalam belajar ditemukan pada individu dengan tingkat inteligensi sedikit di bawah rata-rata anak seusianya. Tingkat IQ-nya berada di 76 hingga 89. Apabila Bapak dan Ibu Guru memiliki murid yang sering mendapatkan nilai rendah dan tidak secepat teman-temannya dalam menangkap pembelajaran, mungkin anak tersebut memiliki kecenderungan yang lambat dalam belajar. Murid yang lambat belajar sering mengalami penurunan kepercayaan diri, sehingga Bapak dan Ibu Guru dapat memberikan perhatian dan pujian ekstra pada murid tersebut, agar mempertahankan motivasinya dalam belajar. Anak yang lambat belajar juga harus terus mengulang pelajaran dalam frekuensi yang lebih sering dibandingkan murid-murid lainnya. Duduk di dekat guru juga dapat membantu menjaga fokus anak yang lambat dalam belajar. Gangguan terakhir yang sering muncul pada murid sekolah adalah murid dengan speech delay atau keterlambatan berbicara, ditandai ketika seorang anak tidak koheren atau tidak sesuai dari yang diharapkan pada usianya, atau ditandai dengan adanya pola kesehatan bicara yang tidak sesuai pada usianya.
Anak-anak dengan speech delay harus mendapat terapi khusus dari pihak profesional agar berkembang pembicaraannya tidak semakin terlambat. Jika Bapak dan Ibu guru memiliki murid yang terlambat berbicara, Bapak dan Ibu guru dapat melatih anak tersebut untuk belajar membaca dengan suara yang lantang. Selain itu, tanya jawab dengan guru juga dapat melatih kemampuan bicara dan kepercayaan diri pada anak yang terlambat dalam berbicara. Wah, ternyata beragam sekali ya bentuk kebutuhan khusus yang biasa ditemukan di sekolah. Setiap murid berkebutuhan khusus memiliki potensi dan cita-cita yang sama pentingnya ya dengan murid-murid pada umumnya. Hari ini kita telah banyak sekali bicara mengenai kebutuhan khusus. Apabila Bapak dan Ibu guru menemukan murid yang terlihat berbeda dan memerlukan bantuan spesial untuk menunjang pelajaran, jangan lupa ceritakan ini hal kepada orang tua ya. Ajak juga para orang tua untuk lebih aktif berkunjung ke pihak profesional seperti psikolog dan dokter untuk memantau tumbuh kembang anak supaya optimal.